Om Swastiastu. Halo teman-teman semua. Saya bersama teman-teman saya di sini akan membahas tentang perekonomian yang terjadi saat ini di Bali dan sebelumnya. Sebelum saya lanjut, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putu Agus Nindis Putra dan teman saya. Saya Imade Nanda Laksana Dinata. Saya Nyoman Prangga Flandino. Dan saya Ibu Rian Ekayana. Ya, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih perekonomian yang terjadi saat ini di Bali. Yang pertama saya akan bertanya kepada saudara Nanda. Karena Nanda bergerak di bidang pariwisata, lebih tepatnya di bidang perukiran di Bali lah. Kalau orang-orang Bali pasti tahu apa itu ukir. Ya, bagaimana Nanda? Ya, menurut saya sih perekonomian saat ini itu sudah mulai stabil dibandingkan dengan perekonomian pada saat COVID-19. Yang bagaimana perekonomian di Indonesia dan juga khususnya di Bali itu sangat menurun hampir 80% karena matinya sektor pariwisata yang ada di Bali karena lockdown lah itu istilahnya namanya. Karena di Bali itu cuma mengandalkan sektor pariwisata dalam menghidupkan suatu ekonomi dan juga perputarannya suatu uang yang ada di Bali. Jadi pada saat itu tuh susah rasanya orang itu ingin membeli barang dan rasa takutnya sangat besar untuk mengeluarkan uang karena lumpuhnya perekonomian yang ada di Bali. Karena pariwisata itu mati pada saat COVID-19. Dan untuk sekarang ini udah sih mulai stabil hampir 90% dan juga sektor pariwisata udah mulai normal lah, dan juga untuk sekarang orang-orang Bali itu udahlah mulai membangun lagi Sekarang yang dulunya ditunda sekarang tuh bisa dilanjutkan. Itu sih yang bisa saya bilang. Pada saat perekonomian itu saya juga merasakan perekonomian itu sangat mati lah pada saat itu. Baik, terima kasih Nanda atas penjelasannya. Masukan. Sekarang kembali ke Valentino nih. Kebetulan kan Valentino juga bekerja di bidang pariwisata ya. Lebih tepatnya di bidang perhotelan kalau nggak salah ya. Perhotelan. Nah, bagaimana sih menurut Valentino nih saat COVID-19? Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Bagaimana cara Valentino untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bagaimana sekarang? Apakah sama seperti sebelumnya ataukah sudah mulai membaik dan tambah lebih baik lagi? Ya. Jadi menurut saya kalau sekarang ini sudah lumayan membaik, sangat baik ya karena turis-turis juga sudah mulai berkunjungan, berdatangan juga daripada sebelumnya Bali sempat waktu COVID-19. Ya, Bali salah satu. Karena seperti dibilang Nanda tadi, Bali cuman lebih mengandalkan lah pariwisata karena kekayaan budaya, culture Bali juga. Ya. Jadi bisa dibilang lah pendapatan Bali cuman dari sana. Dan mungkin ada yang lain juga, saya kurang tahu ya. Waktu COVID itu saya bagaimana cara Valentino untuk memenuhi lah kebutuhan memutar perekonomian dengan penghasilan yang bisa dibilang jauh di bawah rata-rata nih. Bagaimana cara Nyoman untuk yang dulunya 80% menjadi 20%. Jadi seperti bilang Nanda tadi, kita sangat meminimalisir pengeluaran karena pendapatan juga sangat minim ya. Sangat minim. Tidak seperti sekarang lah. Sudah mulai membaik lah. Belanja juga nggak berani ya. Pasti itu. Karena kan meminimalisir uang untuk keluar nih misalnya. Jadi kalau untuk sekarang bisa lah. Maksudnya kayak udah mulai membaik, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan itu saja menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas Valentino masukan tentang materi yang kita bahas ini ya. Sekarang saya bertanya ke saudara Rian Ekayana. Karena Rian kan kebetulannya kita ini semua bekerja di bidang pariwisata ya. Disclaimer dulu. Sekarang saya bertanya ke Rian Ekayana. Karena Rian Ekayana kan
bisa dibilang bekerja di penerbangan ya kalau nggak Penerbangan, salah. ya. Penerbangan Iya. ya. Kan bisa dibilang kan emang kerja sana. Ya, ya kalau nggak salah kan penerbangan namanya. saya Harus kurang tahu. benar dong. Ya, sorry. Iya. Ya, bagaimana sih menurut Triana Kayanan ya saat COVID tuh situasi lah kita bertanya dulu ya situasi. Bagaimana situasi yang di airport tuh pas COVID-19 itu melanda kan lumayan lama itu. Ya. Bagaimana perkembangan setelah COVID-19? Apakah mulai membaik dan terus membaik? Pas saya bekerja di airport, keadaan di sana tuh sangat sepi. Sepi ya. Sunyi, nggak kayak sekarang itu. Dulu itu pas saya kerja tuh sampai banyak yang kena PHK jadinya. PHK Gara-gara besar-besaran? ya besar-besaran, gara-gara apa namanya? Jarangnya tamu datang ke Ya Bali. sedikitnya tamu yang datang ke Bali itu juga untuk berliburan. Iya. Sampai saya juga kena PHK. Karena kan perusahaan juga berpikir bagaimana Ya. cara memberikan Menggaji, gaji ya. ya. Gaji ya. Dan ada juga pun teman-teman yang masih bekerja di sana nggak full dapatnya juga mungkin Setengah, 50%. ya, Atau bisa lebih kurang dari 50%. ya upahnya mereka. Hmm. Terus saya dirumahkan dan memutar ide juga buat untuk berusaha seperti berjualan, Ya, ya seperti itu. Dan saya lihat yang sekarang ini dan saya dipanggil kembali ke tempat pekerjaan saya yang dahulu. Sebelumnya. Dan saya lihat perkembangan sekarang tuh lumayan pesat. Ya agak jauh lah dari pas COVID itu. Iya. Persengkaro. Sudah gimana ya? Dari segi pendapatan mungkin sekarang di Bali itu melonjak tinggi. Kalau saya lihat dari sekarang Iya. tahun 2025 ini, pas COVID itu emang benar-benar apa namanya? Agak down sekali pendapatan. Down sekali lah Ya, bisa bilang, bukan agak lagi, Ya. bisa bilang down sekali. pendapatan ya Ya, wisatawan. Ya bagi saya itu aja sih kalau pas di penerbangan. Lanjut kembali ke Bapak Hendrik. Oh ya, terima kasih ya Riana Nah, Kayana sebentar. atas saran. Kan Bapak sudah menanyakan kita nih. Ya. Menurut Bapak gimana sekarang perekonomian di Bali atau Hmm. ya bisa dibilang di Indonesia lah. Oh iya. Oh, ya. Sekarang giliran saya nih ya, kalian yang pertama bertiga nih. Ya. Kita buka lah pikiran lagi ya. Jangan kan dari tadi udah saya sudah bertanya ke teman-teman nih karena bekerja di bidang pariwisata. Saya lebih membuka sekarang ke perekonomian yang istilah di Bali ya, di Bali janganlah pas pariwisata. Kalau sekarang nih kebetulan saya tinggal di Ubud yang mengandalkan dengan destinasi wisata, kultur budaya dan ya berbau dengan budaya lah bisa dibilang. Yang di Ubud. Kalau sekarang bisa dibilang Ubud ini salah satu pemasok APBN terbesar ya di Bali ya. Wih, keren dong. Benar kan ya? Ya sih. Ubud, APBN ya Minyak. APBN di Bali. Saya sebenarnya agak heran dengan pengelolaan sistem uang nih. Pengelolaan sistem uang yang terjadi di Bali. Bali salah satu kita bahas Bali nih. Bali sebenarnya menjadi salah satu pemasok APBN terbesar yang terjadi di Indonesia. Karena dengan keberagaman budaya, agama yang kita masih mempercayai lah tentang adanya leluhur. Ya. Sebenarnya saya membahas di Ubud ini dulu. Sebenarnya di Ubud kita mengandalkan pariwisata dengan ketertarikan bahwa wisatawan berkunjung ke Ubud untuk melihat alamnya dan budaya ya. Bisa dibilang itu seperti yang tadi kan. Tapi sekarang ini kebanyakan turis-turis itu udah berpaling lah bisa dibilang dari Bali lah, saya bisa menyebutkan dari Bali. Berpaling kemana itu misalnya? Karena kita dari peringkat pertama yang kemarin itu kalau nggak salah ke peringkat 7 ya, peringkat 7. Yang sekarang Vietnam yang nyalip ya. Karena yang pertama kurangnya perhatian pemerintah terhadap kurangnya perhatian pemerintah terhadap suatu daerah yang lebih menonjolkan seperti di Ubud, tradisi, alam. Dan sekarang kita lihat sawah-sawah di Ubud lah. Pertama saya bilang ya, untuk sawah-sawah di Ubud sudah mulai hilang nih. Sudah mulai hilang kan, nggak ada sisa apa, semua sudah jadi dijadikan villa. Kita balikkan kita kebalikkan posisi ke kita bisa sebagai turis nih.
kita datang jauh-jauh untuk ke Bali. Kita melihat ingin melihat alam, bagus alamnya Bali nih, bagus alamnya Bali. Tapi kenyataan yang kita dapatkan ya sudah banyak villa yang berdiri. Saya tidak menyalahkan, tapi kan cuma lebih baik dipertimbangkan. Seperti sekarang anggapkan kita wisatawan, kita berkunjung tuh ingin melihat alam gitu ya, melihat alam, ya mencari ketenangan lah. Tapi ternyata udah yang kita dapatkan nggak sesuai ekspektasi yang kita harapkan. Jadinya kenapa bisa Bali itu turun menjadi peringkat ke-7 sekarang destinasi yang sering dikunjungi, karena itulah hilangnya lahan hijau, yang salah satunya kerusakan jalan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, karena kan kita akses ke sini susah jadinya, akses ke sana susah jadinya. Itu yang kita juga berpikir sebagai anak muda ya, kita berpikir nih sebagai anak muda. Apa mungkin juga gara-gara macetnya di mana-mana sekarang di Bali itu tamu-tamu agak mulai mengurangi ya kesini. bisa jadi salah satu tuh sebenarnya. Kenapa seperti saudara Rian yang katakan tadi dengan kemacetan ya, karena banyaknya kendaraan bermobil ya, banyak kendaraan bermobil yang menyebabkan jalan menjadi macet. Apalagi jalan di Bali itu nggak ada jalan yang besar. Habis itu saya rasa tidak di Gianyar saja yang mengalami seperti kerusakan jalan, kurangnya perhatian dari Pemerintah kabupaten, seperti di di Tabanan. Tabanan. Padahal itu yang mempunyailah suatu pariwisata yang sangat maju lah ya. Seperti Kalau apa itu? Kalau nggak salah di Tabanan itu bisa disebut dengan lumbung padi ya, dengan di Simasya Jatiluwih lah. Iya, tapi kok teras pemerintahnya itu tidak maulah buat suatu kebijakan. Ya, betul. Gimana sih caranya tuh biar tamunya tuh terus ingin ke Tabanan? Menarik perhatian lah. Menarik perhatian ya. Mungkin besar yang membuat tamunya malas itu sih karena Kemacetan, mungkin jalan ya juga. Pasti itu. Kemacetan sih belum kena sepi. Sepi di Tabanan. Sepi itu kemungkinan sih gara-gara jalan yang rusak. Ya, jadi kurang tertarik lah lewat sana. Iya. Dan juga seperti Canggu itu kan padat, Ada kemacetan. jalan itu macet. Iya. Kecil lah jalan saya bilangnya. Udah padat macet lagi. Iya. Kan Ya, macet. itu kemungkinan besar yang buat Tamunya malas kurang, jadi ya. Bali. Soalnya emang dia mau ke klub, Ke mungkin klub. itu malam-malamnya Ya. mungkin pasti rame. Orang ingin satu tujuan lah, Ya. misalnya kemana mendaki. Iya, Kalau di iya. Kintamani masih bagus ya? Untuk kita manusia Menurut saya masih bagus lah lumayan. karena Tuh. sektor alamnya itu masih terjaga. Masih Nah. terjaga ya asli. Ya, sering Semoga masih bakal gitu ke depannya. Ya, Ya. sebelum ya maksudnya kayak kalau sekarang ini juga saya bulan lalu lah bisa dibilang. Saya juga sering bawa ini tamu ke Kintamani buat lihat sunrise, ngopi, sama ke ini juga Gifter. ya Tour jeep. jeep. Ya. Ya. Bagaimana pendapat tamu-tamu Bapak tentang keadaan di sana? Senang. Suka. Dia. Dia kan mencari Karena- ketenangan dan alamnya juga di sana. Ya, di sana soalnya juga alamnya masih Terjaga. masih terjaga, terus ya itulah Banyak-banyak. masih asri lah. Ya. Sudah? Ada masukan lagi? Cukup itu aja. Cukup. Oh, oke. Pesan dan pesan saya terakhir, saya sebagai anak muda menyampaikan, tolong kepada pemerintahan Provinsi Bali ya khususnya, mari pikirkan bagaimana Bali ke depan. Yang pertama dari sektor pariwisata, karena Bali bergerak di bidang pariwisata, dan khususnya pertegas untuk pembangunan, dibatasi untuk pembangunan yang secara berlebihan, karena kita melihat semua lahan hijau khususnya di Badung sudah habis lahan hijau dipakai untuk pembangunan villa, bisnis dan segala macam. Seperti yang di Canggu. Nusa Penida apa ya? Ya, kalau nggak salah Kelungkung Di Kelingking Beach. di Kelingking Beach, karena kan Sudah ada sudah pembangunan. merusak lah bisa dibilang, bukan sih merusak tapi
nggak enak dilihat lah bisa Citra dibilang. alam itu hilang lah. Ya, itu citra alam. Alamnya hilang. Padahal tamu itu ke Bali itu cuma pengen sebenarnya melihat Keindahan 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 alam yang mana. Natural lah. Natural lah. Keindahan Bali itu gimana gitu. Sekarang malah dibangun Ya. lift tersebut. Ya, Ya itu aja. Semoga kedepannya kita bisa menjaga Bali. Iya. Ya, Kedepannya khususnya kita anak muda pemerintah, ya, ya, anak muda lah ya. biar Agar- anak cucu kita bisa melihat Iya. juga. agar wisatawan itu pengen ke Bali itu lebih tinggi Ya. agar perekonomian itu kita itu Iya. lebih meningkat, Meningkat. setiap tahunnya gitu. Semoga bisa terjaga juga. Ya. Itu aja yang bisa. Sudah nih. Sudah. Ya. Itu saja. Sekian dari kami. Kami tutup. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.